Setelah gempa hebat, gunung ikut runtuh di Filipina. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini lembaga anti rasuah tersebut mengamankan 10 orang di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, termasuk sang Bupati Edison. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam UBN Newsroom. Hari ini edisi 23 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 Juni 2026. Saya ingin sampaikan tentang refleksi 1 Muharram 1448 Hijriah. Menengok Darul Arqam membangun peradaban dunia dari ruang tamu keluarga Qurani. Dalam rangka memperingati momentum pergantian tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah, sebuah perhelatan akbar berskala internasional siap digelar di ibu kota Jakarta. Mengusung keyakinan bahwa perubahan besar sebuah bangsa tidak dimulai dari meja-meja birokrasi, melainkan dari ketahanan domestik. Unlimited Quran Miracles secara resmi mengumumkan penyelenggaraan World Quranic Civilization Forum 1448 Hijriah. Sebuah forum dunia yang mengusung tema utama Hijrah Arah Keluarga Qurani. Ini akan dilaksanakan tepat pada hari pertama bulan Muharram, persisnya Selasa 16 Juni 2026, bertempat di Exhibition Hall Smesco Indonesia, Jakarta Selatan. Menghidupkan kembali manhaj Darul Arqam, naratif utama yang dibawa dalam World Quranic Civilization Forum 1448 Hijriah adalah sebuah otokritik sekaligus solusi atas disrupsi moral generasi muda saat ini. Begitu juga tergerusnya nilai-nilai keluarga. Menata peradaban harus dimulai dengan mengembalikan fungsi rumah sebagai pusat pendidikan utama atau Al-Madrasatul Ula. Dalam catatan sejarah Sirah Nabawiyah, lompatan besar hijrah Rasulullah SAW ke Madinah yang menjadi titik awal kalender Islam tidak terjadi secara instan. Fondasi peradaban Madinah yang kuat justru dikonstruksi secara senyap selama 13 tahun di Mekah. Berpusat di sebuah rumah kecil milik sahabat muda Arqam bin Abil Arqam atau Darul Arqam. Peradaban tidak dibangun di ruang rapat yang kaku. Justru peradaban yang besar itu dibangun dari rumah-rumah yang memiliki arah, dari orang tua yang memiliki visi seperti Abu Bakar Siddiq atau Ummu Sulaim, serta dari generasi yang tumbuh di bawah bimbingan langsung wahyu Al-Quran. Momentum 1 Muharram 1448 Hijriah ini dinilai menjadi waktu terbaik bagi keluarga muslim untuk melakukan hijrah arah sekaligus kalibrasi iman keluarga menuju tata kelola keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Integrasi training dan forum internasional berbeda dengan seminar naratif pada umumnya. W.
QCF 1448 Hijriah ini memadukan konsep training taktis dan World Forum interaktif dalam satu hari penuh dari pukul 8.30 sampai pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara ini didesain agar peserta tidak sekedar pulang membawa wawasan, melainkan membawa cetak biru atau blueprint aksi yang dapat langsung diterapkan di rumah tangga masing-masing. Setidaknya ada 3 pilar materi utama yang akan dikupas tuntas oleh para narasumber yang meliputi 1. Al-Quran sebagai operating system atau OS keluarga muslim. Bagaimana mentransformasikan nilai-nilai ayat suci menjadi rujukan hukum harian dalam berumah tangga. Yang kedua, metodologi keluarga Qurani melahirkan generasi kuat. Strategi mendidik anak agar memiliki mentalitas khairu ummah di tengah gempuran digitalisasi. Sekaligus yang ketiga, arsitek peradaban berbasis wahyu. Di sini kita akan membedah lini masa sejarah, bagaimana rumah-rumah kaum mukminin masa lalu mampu melahirkan ulama, ilmuwan, dan pemimpin dunia. Forum ini akan menghadirkan kombinasi kepakaran dari berbagai belahan dunia, mulai dari ulama otoritatif, pakar institusi keluarga, akademisi, hingga praktisi profesional internasional. Dukungan konsorsium lembaga global, pentingnya urgensi ketahanan keluarga berbasis Al-Quran ini memicu kolaborasi erat dari berbagai lembaga pendidikan dan dakwah terkemuka, baik domestik maupun mancanegara. WQCF 1448 Hijriah ini didukung penuh oleh konsorsium besar, di antaranya Perkumpulan Akal, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Ar-Rahman, Lembaga Quran Al-Masarawi International, International Union University Jenewa Swiss, Rabita Jamiat Al-Islamiyah Liga Universitas Islam Dunia. Sinergi ini memastikan bahwa materi yang disampaikan telah melalui kajian akademik dan metodologi dakwah yang kuat. Sejalan dengan prinsip lantang qadhi ajaibul Quran, bahwa mukjizat dan keajaiban Al-Quran tidak akan pernah ada habisnya untuk menjawab tantangan zaman. Informasi pendaftaran dan kepesertaan, mengingat kuota gedung yang terbatas di Smesco Indonesia, panitia membuka akses pendaftaran secara luas namun selektif bagi pasangan muda, orang tua, calon pengantin, pendidik, serta profesional muslim yang ingin mengkalibrasi ulang arah masa depan keluarga mereka. Saat ini sisa waktu menuju perhelatan akbar tinggal seminggu lagi. Jangan lupakan tanggalnya. Panitia masih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan harga special early bird sebelum periode promo ditutup. Situs pendaftaran resmi tiket.unlimitedquranmiracles.com. Hotline informasi dan konfirmasi 0851 1726 9108. Ini di WhatsApp saja ya. 0851 1726 9108. Mari jadikan tahun baru Islam 1448 Hijriah ini bukan sekedar pergantian kalender dinding, melainkan momentum krusial untuk memutar arah kemudi keluarga kita menuju kejayaan peradaban Al-Quran. Demikian info 1 Muharram yang sangat penting. Ada berita lagi dari UBH Newsroom yang penting hari ini untuk kita simak baik-baik dan kita ambil hikmahnya dengan sudut pandang secara syariat Islam. Tentang gempa hebat. Ya, setelah gempa hebat, gunung ikut runtuh di Filipina. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut? Pemirsa, sebuah rekaman video amatir mendadak viral di media sosial setelah merekam momen mencekam saat sebuah gunung runtuh di Filipina. Dahsyat ya, gunung yang runtuh.
Peristiwa ini dipicu oleh guncangan gempa dahsyat bermagnitudo 7,8 yang melanda wilayah tersebut pada hari Senin 8 Juni 2026. Rekaman video yang diunggah oleh pakar kegempaan Indonesia, Daryono, memperlihatkan detik-detik dramatis saat lereng gunung di kawasan Danau Holon, Tiboli, Kota Batu Selatan, Filipina, mengalami longsor hebat. Dalam hitungan detik, material tanah dan bebatuan berukuran besar runtuh ke arah bawah, menciptakan kepulan abu dan debu tebal yang membumbung tinggi ke udara. Suasana yang awalnya tenang seketika berubah menjadi mencekam. Terdengar histeria dan kepanikan dari para wisatawan yang berada di lokasi kejadian saat mereka menyaksikan langsung kedahsyatan alam yang meruntuhkan dinding-dinding perbukitan di sekitar danau. Bencana longsor ini terjadi tak lama setelah gempa bermagnitudo 7,8, besar ya, mengguncang wilayah Filipina Selatan pada Senin pagi 8 Juni 2026. Ada apa nih? Kenapa kali ini bumi berbicara dengan nada yang seperti ini? Otoritas setempat menyatakan bahwa pusat gempa dahsyat ini berada di dekat kawasan Masim, yang getarannya memicu ketidakstabilan struktur tanah di daerah pegunungan sekitarnya. Hingga saat ini, pihak berwenang di Filipina masih melakukan penyisiran dan evakuasi di sekitar kawasan wisata Danau Holon untuk memastikan keselamatan para pengunjung dan warga setempat dari potensi longsor susulan. Tentu ini juga tidak serta-merta membuat Indonesia tenang. Beberapa kawasan di Indonesia Tengah juga dikabarkan terancam oleh waspada tsunami. Ada satu berita lagi yang akan saya sampaikan dari UBN Newsroom. Kali ini tentang KPK gelar OTT ke-12 di Muara Enim. Lagi-lagi KPK melakukan dan menangkap ini, operasi tangkap tangan. Kali ini pelakunya adalah Bupati Edison dan 9 orang lainnya diamankan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini lembaga anti rasuah tersebut mengamankan 10 orang di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, termasuk sang Bupati Edison. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengkonfirmasi adanya operasi senyap tersebut. Ia merinci bahwa dari 10 orang yang terjaring, separuhnya merupakan pejabat pemerintahan dan sisanya berasal dari sektor swasta. 5 orang dari unsur Pemkab Muara Enim, salah satunya bupati. Kemudian 5 orang lainnya dari pihak swasta, ujar Budi kepada wartawan hari Senin 8 Juni 2026. Informasi detail penangkapannya. Hingga saat ini, pihak KPK masih enggan membeberkan lebih lanjut mengenai detail perkara korupsi atau kasus suap yang menjerat para pihak tersebut. Budi menyebutkan bahwa tim penyidik di lapangan masih terus melakukan pemeriksaan intensif. Berikut adalah komposisi pihak-pihak yang diamankan dalam OTT Muara Enim. Seperti tidak ada habisnya ya para pejabat negeri ini yang mestinya menjadi pagar tapi justru pagarnya makan tanaman. Unsur pihak yang diamankan, jumlah dan keterangannya. Pemerintah kabupaten ada 5 orang, termasuk Bupati Muara Enim. Begitu juga dari pihak swasta atau kontraktor. 5 orang pihak yang diduga terkait perkara, sehingga totalnya ada 10 orang. Aksi penindakan di Muara Enim ini tercatat sebagai OTT yang ke-12. Luar biasa ya. Yang ke-12. Udah selausin mestinya cukup ini. Yang sukses digelar oleh KPK sepanjang tahun 2026. Luar biasa.
Bagaimana UBN Newsroom melihat ini? Rapuhnya integritas daerah dan sinyal keras KPK, tertangkapnya Bupati Muara Enim Edison menambah panjang daftar kelam kepala daerah yang terjerat pusaran korupsi melalui skema operasi senyap. UBN Newsroom melihat ada 3 poin krusial yang melatar belakangi fenomena ini. Pertama, pola klasik kong kali kong, penguasa dan pengusaha. Keterlibatan 5 orang dari pihak swasta dan 5 orang dari unsur Pemkab memperkuat indikasi adanya pola klasik korupsi di daerah, yakni sektor pengadaan barang dan jasa atau PBJ, atau jual beli perizinan. Sektor ini memang kerap menjadi tambang emas haram bagi oknum kepala daerah untuk mengumpulkan pundi-pundi secara instan. Efek jera yang belum ampuh. Fakta bahwa ini merupakan OTT ke-12 hanya dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan di tahun 2026 menunjukkan sinyal mengkhawatirkan. Sistem pengawasan internal daerah dinilai masih mandul dan hukuman berat bagi koruptor sebelumnya ternyata belum mampu menciptakan efek jera yang masif di tingkat pencalonan maupun birokrasi daerah. Tapi swasta juga ya, menjadi salah satu unsur penting terjadinya korupsi ini. Jadi bukan hanya dari unsur pemerintah daerah, ternyata gula-gulanya juga umpannya kadang dari swasta. KPK menepis keraguan publik. Ya, di sisi lain agresivitas KPK dengan melakukan 12 kali OTT sepanjang tahun ini menjadi pembuktian bahwa fungsi penindakan lembaga anti rasuah ini masih tajam. Di tengah dinamika politik dan skeptisisme publik, OTT KPK di Muara Enim ini mengirimkan pesan keras kepada seluruh pejabat daerah, tidak ada tempat aman bagi praktik rasuah. UBN Newsroom mendesak agar penegakan hukum tidak berhenti pada penangkapan aktor di lapangan, melainkan mampu membongkar akar gurita korupsi sistemik yang kerap menyandra pembangunan di daerah. Sekian laporan dari tim redaksi UBN Newsroom.